Selamat datang di pembelajaran fisika, materi, usaha, dan energi part 1. Masih bersama saya, Bapak Yoto. Anak-anakku yang terkasih dimanapun kalian saat ini berada, semoga kondisi kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, tetap berpikiran positif, jauhkan dari pikiran negatif. Semoga dengan kita selalu merasa bahagia, merasa happy, imunitas tubuh kita semakin meningkat. Anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini dimulai, silakan kalian berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing agar apa yang akan kita pelajari mendapat kelancaran, mendapat kemudahan, dan pada akhirnya tujuan yang kita inginkan tercapai dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, paling tidak bagi diri sendiri, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru atau bab baru, yaitu usaha dan energi bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan usaha. Yang kedua berkaitan dengan daya. Dan yang ketiga berkaitan dengan energi kinetik. Inilah 3 bahan pembelajaran kita pada usaha energi bagian yang pertama. Baik anak-anakku yang terkasih, seperti biasa dalam setiap pembelajaran yang kita lalui, kita pasti punya suatu tujuan yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, agar tujuan pembelajaran yang kita inginkan tercapai, Bapak minta berkonsentrasi, bersinergi, jauhkan dari pikiran-pikiran yang tidak ada hubungannya dengan materi ini, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita mengerti sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pertemuan ini melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan WhatsApp. Peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian usaha, yang kedua menemukan persamaan usaha, yang ketiga menganalisis usaha oleh beberapa gaya, kemudian yang keempat menemukan hubungan daya dengan gaya dan kecepatan benda, yang kelima adalah menganalisis hubungan usaha dan energi kinetik. Tentu saja yang keenam, pada akhirnya kalian dapat menerapkan persamaan yang kalian peroleh dalam pemecahan soal. Inilah 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Baik, mari kita simak dan perhatikan bersama kaitannya dengan bahasan pertama, usaha. Apa yang dimaksud dengan usaha? Tentu ada yang sudah tahu karena di SMP sudah pernah dipelajari. Baik, kita akan perlihatkan gambar berikut ini. Ada 2 gambar. Nah, coba perhatikan gambar ini baik-baik. Apakah pada kedua gambar ini ada usaha yang dilakukan oleh gaya? Nah, pasti ada yang sudah menjawab, ada Pak. Ada yang menjawab, tidak ada mungkin. Nah, oleh karena itu inilah yang akan kita bahas. Kapan usaha itu bernilai 0 dan kapan tidak bernilai 0. Mari kita perhatikan gambar berikutnya. Ya, tetap kita lihat ini ada sebuah balok
yang berada di atas permukaan lantai. Balok ini kalau tidak diberi gaya, maka balok ini akan dalam keadaan diam sampai kapan saja. Oleh karena itu, kalau gambar ini sekarang kita berikan gaya pada balok, misalnya gayanya adalah F, dan gaya ini membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Kalau dia membentuk sudut seperti ini, maka kita harus menguraikan gaya ini terhadap arah perpindahannya, ya. Ini F ini perpindahan balok pasti ke kanan, maka kita harus proyeksikan ke sumbu X. Nah, kita dapatkan harganya karena di samping sudut, maka inilah kita peroleh namanya Fx. Nah, oleh karena itu baloknya akan bergerak searah dengan Fx. Oke, kita lihat gerakannya seperti apa, ya. Gerakannya seperti apa kita lihat. Ini gerakannya seperti ini. Nah, Anda perhatikan itu. Berarti ketika balok ditarik dengan gaya F condong, ternyata baloknya geraknya searah dengan komponen gaya yang terhadap sumbu X. Maka yang dimaksud dengan usaha di sini, kalau kita lihat posisi awalnya ada di sini, di yang hitam ini. Kemudian posisi akhirnya ada yang di hijau itu. Nah, ternyata dari posisi awal ke posisi akhir dia punya perpindahan, yang disebut dengan delta X. Nah, maka dapat dikatakan bahwa gaya melakukan usaha. Nah, kenapa? Karena ada perpindahan. Maka untuk menjawab yang pertama tadi, karena yang didorong kemudian baloknya berpindah, maka pada kedua gambar di atas tadi semuanya ada usaha di sana. Oleh karena itu, usaha didefinisikan sebagai gaya yang menyebabkan benda berpindah. Itu yang disebut dengan usaha. Nah, oleh karena itu, usaha dapat kita tulis secara matematik dalam kasus ini. W sama dengan komponen yang searah dengan gerak benda, yaitu Fx dikali perpindahannya delta X. Nah, ya. Harga Fx itu karena di samping sudut, maka F cos, maka harga W sama dengan F cos theta dikali delta X. Inilah rumus usaha. Pak, bagaimana kalau sudutnya nggak ada atau gayanya mendatar? Ya tinggal kalikan aja F dikali delta X. Nah, itu yang disebut dengan usaha. Delta X itu adalah perpindahan, satuannya meter. Fx gaya searah perpindahan, satuannya Newton. Theta adalah sudut yang dibentuk. Jadi bisa dipahami ya bahwa usaha adalah gaya yang menyebabkan benda berpindah. Dengan konsep ini, maka Bapak ingin bertanya pada kalian. Bapak ingin bertanya. Nah, perhatikan ini. Ada seorang anak mendorong dinding. Apakah gaya yang diberikan orang pada dinding ini menghasilkan usaha? Atau Anda bisa coba sekarang juga, coba kalian dorong dinding rumahmu. Apakah gaya yang kamu berikan dikatakan menghasilkan usaha? Nah, ada yang menjawab iya Pak, ada yang menjawab tidak. Konsepnya apa tadi? Konsepnya usaha itu terjadi kalau ada perpindahan. Apakah dinding rumahmu kamu berikan gaya bergeser? Tidak, bukan? Kalau tidak berarti usahamu sia-sia. Berarti usahamu nol. Oleh karena itu dapat kita katakan usaha yang dilakukan orang ini bernilai nol. Mengapa? Ya jelas karena tidak ada perpindahan. Maka usaha itu akan bernilai nol ketika dia tidak ada perpindahan. Tetapi usaha yang dilakukan gaya akan mempunyai nilai ketika benda yang diberikan gaya mengalami perpindahan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi konsepnya adalah di perpindahan. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Masih berkaitan dengan gaya ini. Nah, untuk mencari usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya, kita bisa menggunakan pendekatan grafik. Ya, seperti ini misalnya. Ada grafik hubungan antara gaya terhadap perpindahan. Nah, X ini perpindahan, delta X.
kemudian F sumbu Y-nya adalah gaya yang diberikan. Maka usaha sama dengan luas daerah yang diarsir atau yang di raster ini. Nah, ketika grafiknya seperti ini, maka usaha sama dengan luas daerah yang di raster atau diarsir. Demikian juga gambar yang kedua, usaha sama dengan luas daerah yang di raster. Nah, jadi ini adalah cara cepat untuk mencari usaha tanpa melihat rumusnya. Baik, kita lihat sekarang gambar berikutnya. Ya. Jadi kesimpulannya kita usaha sama dengan luas raster di bawah grafik Fx. Itulah rumus usaha. Maka kita lihat gambar berikut ini. Nah, Anda perhatikan ini. Nah, ini gayanya 10 Newton di D, kemudian sampai ke C, turun lagi menjadi 0 di B, kemudian di inersi 0, kemudian ditarik lagi sampai harganya negatif min 6. Nah, kalau ditanyakan berapa usaha yang dilakukan oleh gaya, maka kita bisa bagi 3 bagian di sini, yaitu dari posisi A, B, C, D itu satu luasan, ya, namanya luas trapesium. Maka dari sini kita lihat ini, untuk W1 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 4, maka ini berbentuk trapesium. Nah, ini adalah W1. Kemudian bagian kedua, W2 adalah dari B ke E. Ini hanya berbentuk garis lurus, di mana 4 kurang sama dengan X, X kurang sama dengan 6, maka harganya 0 karena nggak ada luas daerah yang diarsir. Sedangkan yang ketiga adalah berbentuk segitiga ini, EFG, di mana 6 kurang atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 8. Ini luas segitiga EFG. Nah, jadi untuk mencari usaha kalian tidak perlu memasukkan rumus, cukup melihat luas daerah di bawah grafik Fx. Bisa dipahami ya, nanti kita lihat contoh soalnya supaya lebih paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau gaya yang bekerja pada benda itu lebih dari satu? Nah, misalnya balok seperti ini. Ada balok didorong dengan gaya F1 ke kanan 15 Newton, kemudian ditarik dengan gaya F2 ke kanan 10 Newton, dan ditahan dengan gaya F3 20 Newton. Seperti ini. Berapa usaha yang dilakukan? Maka untuk mencari usaha yang dilakukan, kalian menjumlahkan saja dengan penjumlahan aljabar biasa. Ya, usaha total oleh berbagai gaya yang bekerja pada suatu benda itu dengan cara menjumlahkan secara aljabar biasa. Jadi W totalnya sama dengan W1 yang dilakukan oleh F1 ditambah W2 yang dilakukan oleh F2 ditambah W3 yang dilakukan F3. Itu kalau 3 buah gaya. Pak, kalau gayanya banyak, nah maka rumus umumnya bisa kita tulis seperti ini. W total sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah bla 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 sampai WN ke berapa, atau ke 7 ya sampai W7 dan seterusnya. Ini kalau gayanya lebih dari 1. Saya dipahami ya? Oke, baik. Kita lanjut. Untuk bahasan berikutnya tetap konsentrasi supaya paham penjelasan Bapak. Oke, itu tadi kita bahas tentang usaha, sudah selesai. Kita lanjut di daya. Daya itu power, ya. Power itu apa? Nah, kita lihat dulu konsep dalam keseharian. Kita sering melihat ini. Ada 2 gambar ini, perhatikan. Gambar yang A, gambar pertama ini, ada 2 mobil A dan B. Mobil A dengan berat sama dengan mobil B mendaki bukit lebih cepat, ya, daripada mobil B. Nah, kita katakan bahwa mobil A memiliki daya lebih besar daripada mobil B. Nah, Anda bisa perhatikan karena kecepatannya lebih besar. Kemudian ini lihat, ini ada 2 gambar lampu. Ada satunya lagi bertuliskan 25 watt, satunya bertuliskan 60 watt. Maka dapat kita katakan bahwa bola lampu 60 watt memiliki daya lebih besar daripada bola lampu 25 watt.
Ketika keduanya dinyalakan, lampu 60 watt akan menyala lebih terang dibandingkan lampu 25 watt. Nah, ini kasus dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu apa daya itu? Nah, tentu saja pada saat dia menyala ada energi yang digunakan di sini, ada usaha. Oleh karena itu, daya power itu didefinisikan sebagai apa? Usaha yang dilakukan suatu benda tiap satuan waktu atau persatuan waktu. Maka daya merupakan perbandingan antara besar usaha yang dilakukan benda dengan selang waktu yang diperlukan. Secara matematis bisa ditulis P sama dengan W per T. Oke, ingat rumus W tadi, kalau bidangnya datar, gayanya mendatar, maka W itu sama dengan F kali S karena sudutnya 0. Sehingga cos θ-nya bernilai 1, maka kita ganti harga W-nya dengan F kali delta X. Sehingga dapat rumus atau P sama dengan F kali S per T. Kalau S itu dikatakan perpindahan, boleh, atau jarak juga boleh. Nah, ingat pelajaran di semester ganjil bahwa S per T itu sama dengan apa? V. Nah, maka dari sini kalau S per T ini kita gantikan V, maka kita dapatkan rumus daya sama dengan F dikali V. Nah, ini hubungan daya terhadap usaha, daya terhadap gaya dan kecepatan. Maka rumus daya selain pakai W per T bisa digunakan F dikali V. Oke. Nah, sering dikatakan bahwa satuan daya itu adalah watt. Watt itu setara dengan joule per sekon. Jadi 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Nah, ada satuan lain yang sering digunakan yaitu HP atau horsepower, tenaga kuda. 1 HP itu 746 watt. Nah, dan energi, dalam energi listrik dalam kasus keseharian seperti lampu yang dinyalakan tadi, itu ada satuan energi lain yaitu kWh, kilowatt hour, kilowatt jam. Maka 1 kWh itu setara dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Jangan mengerti ini. Maka W itu usaha, satuannya biasa gunakan joule, T-nya waktu sekon, S-nya jarak atau perpindahan meter, F-nya gaya newton, ya, V-nya kecepatan, ini hilang ini. V-nya kecepatan meter per sekon. P-nya daya joule per sekon atau watt. Nah, ini hilang V-nya. Ini kecepatan ya, V-nya itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Apa yang akan kita bahas? Bagian C, yaitu energi kinetik. Nah, ini SMP juga sering sudah disinggung, dipelajari tentang energi kinetik. Maka ini mengulas kembali, mereview kembali pelajaran SMP. Namun kita perdalam sedikit. Anda perhatikan ini. Ada gambar ini. Sebuah mobil bergerak. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Nah, truk begitu berjalan berhenti di lampu merah. Nah, pertanyaannya apa? Mengapa mobil bisa bergerak? Nah, jawabannya apa? Pak, karena ada kecepatan. Oke, bagus. Nah, kalau dia ada kecepatan, berarti energi apa yang dimiliki mobil itu? Nah, ya betul, kalian menjawab semuanya serempak. Energi kinetik. Maka dari sini energi kinetik dapat kita definisikan bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Nah, truk ini pada saat dia bergerak punya energi kinetik. Pada saat diam di lampu merah ini, maka energi kinetiknya 0. Oke? Nah, sekarang apa rumus energi kinetik? Kita bahas bersama-sama. Yuk. Perhatian, masih konsentrasi, jangan tidak konsentrasi. Ya. Perhatikan gambar balok berikut ini. Perhatikan. Lihat gambar ini. Balok mula-mula dalam kondisi diam, V0-nya 0. Lalu balok didorong dengan gaya F sehingga balok berpindah sejauh delta X sampai di posisi akhir yang putus-putus ini. Nah, di sini masih ada kecepatan terus bergerak ke sana. Kita anggap aja posisi akhirnya di sini. Nah, maka untuk mencari berapa
harga energi kinetik, kita akan turunkan bersama. Masih ingat energi kinetik berarti apa? Sama dengan ini, gaya yang diberikan dikali perpindahan, ada F ada delta X, maka EK sama dengan F delta X. Nah, karena mula-mula diam kemudian bergerak, dia punya percepatan, maka F-nya kita ganti dengan M kali A. Nah, M kali A kali delta X. Nah, karena dia punya percepatan, maka geraknya adalah GLBB. Ingat rumus GLBB, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kalau V0-nya 0 berarti S-nya sama dengan setengah AT kuadrat, atau delta X itu setengah AT kuadrat. Nah, ingat A itu adalah V per T. Kalau A-nya kita ganti, maka delta X itu sama dengan setengah V per T kali T kuadrat. Oke? Bisa dipahami? Nah, lanjut. Kalau begitu, T-nya kita coret sekarang. Yang atas ini, T kuadrat dengan T kita coret, maka kita peroleh delta X sama dengan setengah V kali T. Nah, kalau harga delta X yang ada di sini kita gantikan ke sini, nah, maka kita akan peroleh EK sama dengan M, A-nya kita ganti V per T dikali delta X. Oke, delta X ini sekarang kita ganti dengan setengah VT. Yuk, masukin. Jadi EK sama dengan M V per T dikali setengah kali V kali T. T-nya kita coret, T coret. Habis, tinggal satu ya. V kali V kuadrat, maka rumus EK dapat setengah MV kuadrat. Nah, inilah persamaan energi kinetik yang dapat kita temukan dari hubungan hukum 2 Newton, GLBB, sehingga kita bisa memadukan kedua konsep itu dan mendapatkan rumus energi kinetik. Bisa dipahami ya, ingat rumus energi kinetik setengah MV kuadrat. Oke, kita lanjut. Masih berkaitan dengan energi kinetik. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah hubungannya dengan usaha, Pak? Ya, tentu saja ada. Maka kita lihat gambar ini. Nah, kita kondisinya sekarang berbeda dengan yang tadi. Kondisi posisi awal, ada benda yang diberi gaya, dia bergerak dengan kecepatan V1. Nah, kemudian ini bisa kasusnya, bisa gayanya dihilangkan, bisa gayanya ditambah, sehingga kecepatan pada posisi akhir kecepatannya jadi V2. Nah, perpindahannya adalah sejauh delta X. Nah, dalam kondisi ini maka kita bisa melihat bahwa rumus GLBB yang berlaku adalah, masih kan rumusnya ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Maka dengan berpedoman rumus GLBB itu berlakulah rumus V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 kali A kali delta X. Nah, ya perhatikan ya. Oke, lihat. Nah, kalau kita pindahkan ruasnya V1 kuadrat pindah ke kiri, kemudian A dengan 2-nya kita jadikan pembagi, maka delta X-nya kita peroleh rumus bahwa delta X itu rumusnya adalah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2A. Nah, setelah delta X dapat, kita masukkan rumus W sama dengan F kali delta X. Ingat tadi F-nya sama dengan apa? M kali A. Maka kita masukkan M dikali A, delta X yang ada di sini, halo, ini kita ganti dengan ini. Nah, maka kita dapatkan rumus W sama dengan M kali A dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2A. Coret A-nya. A-nya kita coret. Nah, ini kan 2, jadi sama dengan setengah. Kalau kita keluarkan 1 per 2, maka W-nya kita peroleh rumus W sama dengan setengah, kita keluarkan, kali M, A-nya udah habis ya, udah kita coret, W sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Inilah hubungan usaha dengan energi kinetik. Pak, boleh tidak kalau tanda kurungnya kita buang? Boleh, berarti kita keluarkan V-nya. Maka kita dapatkan rumus W sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Ingat anak-anakku,
Setengah MV kuadrat adalah rumus EK. Berarti kalau setengah MV2 kuadrat itu sama saja dengan EK2. Dan setengah MV1 kuadrat sama dengan EK1. Maka hubungannya W itu sama dengan EK2 dikurang EK1. Ini rumus hubungannya. Dengan kata lain dapat kita tulis bahwa W itu sama dengan delta EK. Sama dengan EK2 dikurang EK1. Oke, inilah rumus hubungan antara usaha dan energi kinetik. Bisa dipahami ya? Jadi ingat-ingat rumusnya. Kalau sudah lupa diturunkan dari depan sini. Nah, kalau lupa menurunkannya ya ingat aja rumus jadinya ini W sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat, atau rumus yang terakhir ini W sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu EK2 dikurang EK1. Oke, bisa dipahami? Ya. Lanjut kalau bisa dipahami. Kita akan melihat soalnya, contoh soal. Kita akan melihat contoh soal ya. Balok yang masanya 4 kg diam di atas lantai, lalu balok ditarik dengan gaya mendatar seperti pada gambar. Nah, ini mendatar ini ya, ini hilang tulisannya. Jika balok berpindah sejauh 5 meter ke kanan, hitunglah besar usaha. Nanti terhapus. Usaha yang dilakukan untuk A. Permukaan lantainya licin, B. Permukaan lantainya kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,2. Bisa dipahami ya soal ini. Jadi yang ditanyakan usaha, tetapi kasus pertama lantainya licin, kasus kedua lantainya kasar. Oke, kita bahas. Contoh soal namanya. Nih ya, ini soalnya seperti inilah, kurang lebih. Nah, tarik dengan gaya seperti ini gambarnya. Perhatikan. Nah, ini gambar soalnya tadi belum saya tampilkan. Nah, ditarik dengan gaya seperti pada gambar. Nah, ini F1 ke kanan 20 Newton, F2 ke kiri 8 Newton. Yang ditanyakan usaha. Kasus pertama lantainya ini licin, kasus kedua lantainya kasar. Oke, kita lanjut. Jawab. Ya, kita jawab sekarang. Gambar dulu. Gambarnya ulang lagi. Gaya ke kanan F1 20 Newton, F2 8 Newton. Kita lihat yang A dulu, lantainya licin. Berarti gaya gesekannya diabaikan. Maka masukkan aja untuk jawab yang A, W sama dengan F delta X. F ke kanan positif, F1, F ke kiri negatif. Maka W-nya sama dengan F1 ke kanan dikurang F2 ke kiri dikali delta X. Masukkan 20 dikurang 8 dikali perpindahannya 5. Berarti 12 kali 5 60 Joule. Oke, mudah ya kalau lantainya licin. Sekarang kalau lantainya kasar, gimana? Kalau lantainya kasar berarti ada gesekan. Nah, di sini gesekannya, lihat ini gambar ini. Nah, ini gesekannya ada FK di sini. Nah, ada FK. Oke? Nah, kita cari dulu FK-nya. FK sama dengan apa? Mu K dikali N. Karena bidangnya datar, gayanya juga mendatar, maka N-nya sama dengan berat balok. Maka FK sama dengan mu K kali M kali G, karena N-nya sama dengan berat, Mg. Masuk I, FK sama dengan 0,2, masanya 4 kilo, gravitasi 10, maka FK-nya dapat 8 Newton. Oke, sekarang lihat, ada 3 gaya sekarang. F1 ke kanan 20, F2 ke kiri 8 Newton, FK ke kiri 8 Newton. Mungkin timbul pertanyaan, Pak, kenapa FK-nya tidak ke kanan? Kan gaya gesekan selalu berlawanan dengan gerak benda. Karena F1-nya lebih besar dari F2, maka bendanya pasti bergerak ke kanan, berarti gesekannya ke kiri. Oke, masuk I. Berarti W sama dengan F kali delta X. Jumlahkan gayanya F1 ke kanan min F2 ke kiri min FK ke kiri sama kali delta X. Maka W-nya masuk I, 20 dikurang 8, kurang 8 lagi kali 5. Berarti 4 kali 5, 20 Joule. Nah, mudah kan? Ya, mudah. Karena memang soalnya mudah. Oke, bisa dipahami? Bagus. Kita lanjut.
Nah, soal kedua biar lebih kaya ya. Grafik di bawah ini merupakan hubungan gaya F terhadap perpindahan delta X. Hitung besar usaha yang dilakukan gaya tersebut. Nah, ini grafiknya. Nah, perhatikan. Nah, lihat ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sudah saya kasih warna yang berbeda supaya kalian langsung tahu bahwa yang hijau itu adalah luas trapesium. Yang CE tidak ada luas karena dia mendatar pas garis sumbu E. Yang E ke H juga trapesium. Maka kita jawab sekarang. Nah, mudah ini. Untuk mencari usahanya cukup dicari luas daerah di bawah grafiknya. Maka W1 luas trapesium ABCD. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, ini sejajarnya nih. AB sejajar dengan DC. Berarti AB-nya 10 sejajar dengan 16. Maka W1 sama dengan 10 tambah 16 kali tingginya 20 bagi 2. 20 dibagi 2 10. 10 kali 26 berarti 260 joule. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk W2 garis lurus CE tidak ada usaha, W2 nya 0. Lalu W3 luas trapesium EFGH, berarti yang sejajar ini FG sejajar dengan EH. F ke G itu 6, E ke H itu 8. Maka kita masukin 6 ditambah 8 dikali tingginya min 10 ke bawah ini sumbu X nya 0, ini min ya, min 10 ke bawah. Maka min 10 atau 6 tambah 8 14 kali 10 140, min 140 dibagi 2. Maka W3 min 70 joule. Nah, dapat sudah. Berarti usaha keseluruhan W1 sama dengan jumlahkan saja. W1 tambah W2 tambah W3, maka 260 ditambah 0 ditambah min 70. Maka usaha total yang dilakukan gaya tersebut 190 joule. Nah, mudah kan? Mudah. Oke. Nanti bisa macam-macam bentuknya. Pak, boleh tidak Pak? Kalau ini saya pecah menjadi luas persegi panjang ditambah luas segitiga, boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Jadi kamu memperbanyak ini W1, W2, W1-nya persegi panjang, W2-nya segitiga. Di sini lagi segitiga, segi panjang. Hasilnya sama, terserah. You to up, ya. Nah, oke. Lanjut soal nomor 3. Yang terakhir ini, 3 nomor saja, jangan banyak-banyak. Sebuah balok bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan awal V1-nya 10 meter per sekon di atas lantai yang kasar. Karena kekasaran lantai tersebut, kecepatan balok bisa turun menjadi 5. Nah, karena kasar, karena ada gesekan ini berkurang kecepatannya jadi 5. V2-nya 5. Setelah menempuh jarak tertentu, perubahan energi kinetik balok berapa? EK, ingat delta EK yang ditanya. Ini hubungannya dengan usaha, berarti delta EK kaitannya dengan energi tadi. Delta EK itu EK2 dikurang EK1. Berarti masuk I. Setengah M V2 kuadrat min EK1-nya V1 kuadrat. Masukkan setengah dikali masanya 4 dalam kurung V2-nya 5 kuadrat min 10 kuadrat. 5 kuadrat 25 dikurang 10 kuadrat 100. 25 dikurang 100 berarti min 75. 4 dibagi 2 2. Maka delta EK nya 2 dikali min 75 sama dengan berapa? Min 150 joule. Pak, kok dapatnya min? Tanda min itu menunjukkan bahwa pada balok ini terjadi penurunan energi kinetik. Jadi tanda min itu menunjukkan terjadinya penurunan energi kinetik. Jadi kalau kamu menjawab berapa besar perubahan energi kinetik 150 joule, boleh. Karena memang itulah harganya. Tanda min itu menunjukkan bahwa turun dari posisi yang semula. Kenapa? Karena kecepatannya berkurang.
Oke, inilah 3 contoh yang Bapak dapat berikan. Nah, sebagai rangsangan supaya kalian bisa memahami lebih lanjut lagi, Bapak berikan latihan saja 2 soal supaya kalian bisa mengerjakan di sela-sela waktu Anda kosong. Oke, ini adalah latihannya 2 saja. Yang pertama, balok yang masanya 4 kg berada pada bidang datar kasar yang koefisien gesekan kinetesnya 0,2. Balok ditarik dengan gaya 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Nah, hitunglah A. Percepatan balok, B. Perpindahan balok dalam waktu 2 sekon, C. Usaha yang dilakukan gaya dalam waktu itu, waktu 2 sekon ini maksudnya. Oke, terus yang soal yang pertama. Soal yang kedua, sebuah benda yang masanya 2 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika kecepatan benda dijadikan 2 kali semula dan masanya dijadikan setengah kali semula, berapakah perubahan energi kinetik benda tersebut? Oke, bisa ya dipahami soal ini maksudnya? Silakan dicoba untuk latihan sehingga kalian mendapatkan feedback dari pembelajaran kalian hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan soal ini kamu kerjakan secara mandiri. Jangan bertanya atau mencari jawaban di Google. Silakan dicoba terlebih dahulu. Kalau ada kesulitan nanti dikomunikasikan, bisa melalui grup kelas, bisa melalui forum di GC. Oke, saya kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan bagian pertama dari usaha dan energi ini. Ingat, kalian menggunakan masker, maka pesannya diamlah jika diam itu emas. Pandai-pandai menahan pembicaraan. Dan manakala diperlukan untuk bicara, silakan bicara. Karena bicara saat itu nilainya sama dengan mutiara. Maka diamlah jika diam itu emas, dan berbicaralah jika bicara itu mutiara. Sekian, terima kasih atas partisipasi kalian selama mengikuti pembelajaran usaha dan energi bagian pertama ini. Salam sehat selalu. Thank you for your attention.